Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alfianti Nur Hasanah. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Sunan Kalijaga. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul tentang prinsip-prinsip psikologi perkembangan anak usia dini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan prinsip-prinsip psikologi perkembangan anak usia dini. Pengertian psikologi perkembangan merupakan alih kata bahasa Inggris psikologi, dan kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiko dan logos. Adapun psiko berarti jiwa, sedangkan logos berarti pengetahuan atau ilmu. Jadi, secara etimologis, psikologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang jiwa atau ilmu jiwa. Selanjutnya, psikologi memiliki macam-macam cabang ilmu pengetahuan, dan salah satunya adalah psikologi perkembangan. Dimi Wasgito berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, di mana jiwa termanifestasi dalam tingkah laku atau aktivitas-aktivitas baik motorik, kognitif, maupun emosi. Tingkah laku yang dimaksud memiliki makna dalam artian yang dimana manusia dapat melakukan tingkah laku baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu manusia sebelum manusia itu lahir sampai waktu kematian. Berikut juga dengan kematangan perilaku manusia. Lain daripada itu, psikologi perkembangan mempelajari perubahan perilaku dan kemampuan-kemampuan manusia yang akan muncul nantinya pada proses perkembangannya. Dan psikologi perkembangan juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perkembangan manusia dan hewan sejak prenatal, usia balita, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, masa tua, dan sampai meninggal dunia. Kemudian prinsip-prinsip perkembangan psikologi anak usia dini. Yang pertama, ada perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending proses. Jadi perkembangan itu selalu kontinu sifatnya dan tidak pernah berhenti. Dan selanjutnya ada semua aspek perkembangan saling mempengaruhi dari setiap aspek apapun, dari setiap aspek fisik, motorik, dan lain sebagainya, itu saling mempengaruhi dan berkaitan. Selanjutnya, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Terus perkembangan terjadi pada tempo yang berkelainan. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap individu yang normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Berikut adalah prinsip-prinsip perkembangan psikologi anak usia dini. Selanjutnya, prinsip perkembangan menurut Harlock. Perkembangan awal lebih kritis dibanding perkembangan sebelumnya. Kemudian perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Dan yang ketiga, pola perkembangan dapat diramalkan. Selanjutnya, pola perkembangan memiliki karakteristik tertentu. Dan yang terakhir, prinsip perkembangan menurut Harlock ialah terdapat individual difference dalam perkembangan. Selanjutnya, macam-macam aspek perkembangan psikologi anak. Ada 4 aspek yang dikaji dalam makalah ini. Yang pertama adalah aspek intelektual, yaitu aspek yang berhubungan tentang kecerdasan dan daya ingat atau tentang kecerdasan anak. Kemudian ada perkembangan aspek sosial, yang dimana ini berkaitan dengan sosial dan emosionalnya anak. Kemudian aspek bahasa itu terkait dengan kosakata maupun keseharian bahasa yang digunakan oleh anak. Dan yang terakhir adalah aspek moral dan keagamaan. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah ini ialah sejak lahir hingga menjelang ajal, manusia tidak pernah statis. Manusia selalu mengalami perubahan, baik yang bersifat evolutif maupun involutif. Perubahan yang dialami manusia merupakan integrasi dari berbagai perubahan struktur dan fungsi. Bagaimana memahami berlangsungnya proses perkembangan pada anak, dan bagaimana cara untuk mengetahui gambaran mengenai pola-pola perkembangan yang tepat dan mengapa ada variasi dalam perkembangan. Maka, orang tua atau pengasuh ataupun pendidik perlu memahami tentang prinsip-prinsip perkembangan psikologi anak ini.
dan perspektif untuk masa hidup anak itu. Dengan mengetahui nantinya proses perkembangan anak, maka orang tua akan dapat mengantisipasi dan dalami anak mereka. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat ikut berperan dalam membantu mengoptimalkan potensi-potensi spesifik yang dimiliki anak melalui pemenuhan fasilitas fisik dan psikologis untuk memberikan ruang gerak pada anak dalam bereksplorasi atau menjelajah rumah dan lingkungan sekitarnya. Demikian presentasi tentang makalah prinsip-prinsip psikologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.